Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Yan Suryana. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Yang kali ini saya akan melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang hipertensi atau bisa yang lebih dikenal dengan darah tinggi, Ibu ya. Sebelumnya Ibu, apakah benar ada riwayat darah tinggi, Bu? Ada riwayat darah tinggi, betul? Iya, punya ya, ada darah tinggi. Ya. Nah, maka dari itu saya di sini akan memberikan pengetahuan tentang penyakit hipertensi itu apa dan bagaimana nanti untuk saat mengatasinya ya. Supaya darah tinggi tersebut tidak terjadi ya. Nah, waktu yang saya perlukan kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya? Ya, kalau begitu di sini saya sudah mempunyai ini ya Bu ya, materinya. Materinya Ibu boleh bisa dibaca juga Bu ya. Nah, ini materinya. Silakan, boleh Ibu dipegang aja dan dibaca ya. Nah, Ibu sebelumnya udah tahu belum tentang apa itu darah tinggi? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Maka dari itu saya akan memberitahukannya Bu ya. Untuk darah tinggi itu merupakan suatu penyakit yang berisiko tinggi ya, penyakit yang berisiko tinggi ya, dan juga bisa menyebabkan menderita penyakit jantung dan juga komplikasinya bisa menjadi penyakit saraf dan bisa menjadi stroke nantinya ya kalau misalkan darah tinggi tersebut tidak diatasi. Dan biasanya darah tinggi tersebut tekanan darahnya tinggi ya, bisa jadi di atas 140 sampai dengan kurang lebih di atas 90 ya, 140/90 di atas itu. Nah, itu termasuk pengertian dari hipertensi. Dan Ibu sudah tahu belum penyebabnya apa? Belum tahu ya? Belum tahu. Untuk penyebabnya di sini jadi ada ada dua Bu ya. Ada darah tinggi primer dan juga sekunder. Untuk yang disebut primer, jadi ini tidak diketahui penyebabnya, tetapi yang bisa mempengaruhinya yaitu faktor dari keturunan bisa ya. Terus dari lingkungan juga bisa, kemudian dari sistem yang meningkatkan resiko juga bisa dari obesitas atau dari kegemukan, itu bisa meningkatkan darah tinggi Ibu ya. Dan juga merokok, kemudian minum alkohol, dan itu salah satu penyebab dari hipertensi atau darah tinggi ya. Dan penyebab yang lain tersebut bisa dari penyakit ginjal Bu ya. Bisa menyebabkan dari darah tinggi, dari penyakit ginjal juga ya. Dan juga dari kehamilan juga bisa, terkadang suka ada yang bisa berisiko untuk darah tinggi dari kehamilan juga. Dan untuk tanda gejalanya, biasanya pasien-pasien yang menderita darah tinggi itu mengalami sering gelisah, kemudian wajahnya merah, terus tengkuk terasa pegal, sebelah sini Bu ya, tengkuk terasa pegal, kemudian ada mudah marah, telinga biasanya ada berdengung kayak gitu Bu. Ya, kalau misalkan itu tanda-tandanya. Dan gejala yang ringan ya contohnya seperti pusing atau sakit kepala yaitu. Kemudian ada susah tidur juga, bisa menyebabkan sesak napas Bu ya. Mudah lelah, kemudian mata bisa berkunang-kunang atau kabur nanti kalau misalkan itu tanda gejala dari darah tinggi Bu ya. Dan untuk faktor risiko yang tidak dapat dikontrol nih Bu, dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga biasanya hipertensi juga tidak selalu pada wanita, pada pria juga ada ya yang memiliki darah tinggi ya. Kemudian dari umurnya juga, umur seseorang juga kalau misalkan orang sudah lansia itu bisa menyebabkan bisa berisiko juga dapat darah tinggi Bu ya. Dari keturunan juga ya. Kemudian faktor risiko yang dapat dikontrol. Seperti tadi yang saya sebutkan, resikonya dari kegemukan itu bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, jadi Ibu harus mengontrol supaya badannya proporsional, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus juga. Dan juga untuk kebiasaan merokok harusnya dihindari juga, menghindari stres ya. Dan juga
eh, untuk pencegahannya, upaya pencegahannya yaitu yang pertama harus mengecek kesehatan secara berkala, Bu ya. Mengecek kesehatan secara berkala, hindari kegemukan dan juga olahraga teratur ya. Olahraga teratur, kemudian batasi pemakaian garam yang berlebih. Jadi tidak boleh terlalu asin, Bu ya. Kalau misalkan nanti memasak sesuatu ya. Kemudian istirahat yang cukup juga. Itu bisa membantu untuk mencegah darah tinggi, Bu ya. Kemudian untuk diet darah tinggi, Ibu sudah tahu belum? Untuk diet makanan yang harus dikonsumsi, makanan yang harus dimakan yang baik buat darah tinggi udah tahu belum, Bu? Belum tahu ya? Ya, saya kasih tahu lagi untuk diet hipertensi. Jadi di sini pengertiannya itu yaitu bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan juga mempertahankan tekanan darah yang normal, Bu ya. Itu fungsinya kita makan makanan yang sesuai dengan diet darah tinggi ya. Tadi contohnya tidak boleh makanan garam yang berlebih ya. Kemudian untuk syarat-syarat dietnya di sini jadi kita harus memenuhi cukup energi, protein, mineral juga vitamin. Kemudian untuk makanan yang boleh dikonsumsi, contohnya yaitu pisang, kemudian sayuran hijau, kecuali daun singkong, daun melinjo, dan juga bijinya ya. Kemudian buah-buahan juga, kecuali durian ya, itu tidak boleh ya. Kemudian untuk yogurt, olahan susu yang rendah lemak itu boleh. Kemudian susu dan juga telur, ikan itu boleh ya. Kemudian untuk makanan yang harus dihindari itu makanan yang mengandung garam ya, seperti asin ya. Kemudian makanan yang cepat saji dan juga makanan kemasan. Dan juga makanan yang banyak mengandung gula juga harus dibatasi atau dihindari ya. Dan makan makanan yang minum beralkohol ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh jus ya, jus untuk menurunkan darah tinggi ya. Di sini sudah tertera, Ibu juga boleh lihat ya. Di sana sudah saya berikan, ada materinya. Jadi yang pertama itu jus apel dan seledri. Jadi satu buah apel ukuran sedang ditambah 2 sampai dengan 3 irisan seledri. Nah, untuk jus apel dan seledri itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jus belimbing dan juga timun. Nah, itu bisa dibuat 3 sampai 4 iris belimbing buah ditambah dengan 5 sampai dengan 7 iris mentimun yang segar, dan juga bisa ditambahkan juga ya dengan jeruk nipis peras ya, sesuai selera Ibu. Itu kalau misalkan jus atau makanan yang harus dianjurkan ya untuk menurunkan darah tinggi. Kemudian dari jus timun dipadukan dengan seledri juga. 5 sampai dengan 7 iris mentimun yang segar ditambah 2 sampai dengan 3 sendok irisan seledri. Begitu Ibu ya untuk diet tentang darah tinggi. Dan selanjutnya di sini juga ada aktivitas fisik ya, contohnya senam anti hipertensi. Jadi di sini ada beberapa gerakan dan senam untuk hipertensi. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan untuk definisinya ya atau pengertiannya. Jadi pengertian senam darah tinggi itu merupakan suatu tujuan untuk mencegah hipertensi atau bertujuan untuk mencegah darah tinggi dan juga bertujuan untuk merangsang aktivitas kerja jantung supaya jantung kita berdegup agak cepat dan juga sehat ya. Kita harus berolahraga. Kemudian manfaatnya di sini yaitu meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru-paru, membakar lemak, memperlancar peredaran darah, Bu ya, dan juga bisa menghilangkan stres dan juga mendapatkan kesegaran jasmani. Dan untuk waktu yang dilakukannya untuk darah tinggi ini dianjurkannya dilakukan 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu, Ibu ya. Nah, namun akan lebih baik jika dilakukan setiap hari selama 15 sampai dengan 30 menit kita melakukan senamnya. Nah, baik Ibu, kita akan mempraktekannya ya untuk senam hipertensi. Ibu, nah yang pertama kita boleh sambil duduk dulu, kita tepuk tangan seperti ini.
Ibu boleh lurus tepuk tangan dengan 4 kali gerakan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kemudian adu sisi kelingking seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian telunjuknya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian pada ketok pergelangan tangan ya. Seperti ini. Ini pergelangan tangan. Ini. Posisinya gini. Gini, Bu. Nah, lurus ini. Nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pada pergelangan ya. Kemudian selanjutnya pada nadi ya. Pada bagian nadinya juga 1, 2, 3, 4. Nah, terus tekan jari-jari seperti ini. 1, tahan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya begini, Bu. Mengepal, buka, mengepal, buka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kemudian kita menepuk punggung tangan. Ya. Punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian menepuk lengan dan juga bahu ya. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian menepuk pinggang. Ibu bisa, nggak apa-apa, ibu bisa berdiri ya. Boleh berdiri. Menepuk pinggang sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya menepuk paha. Menepuk paha, Bu ya. Menepuk paha kayak gini. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian menepuk ke samping ya. Seperti ini. Ibu posisinya gini. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya kemudian begini, Bu. Kita lakukan jongkok. Jongkok ya, Bu. Jongkok, kemudian berdiri. Diri ya. Nah, jongkok lagi. Kemudian berdiri lagi. Nah, itu dilakukan selama 4 kali, Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tepuk perut, Bu. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk tepuk perut. Dan juga yang terakhir gini, Bu ya. Ibu boleh berdiri, saya contohkan. Jadi kakinya jinjit, Bu ya. Begini, Bu. Nah, gitu. 1, 2, 3. Gini, Bu, jinjit. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Nah, gimana, Bu? Capek, Bu ya? Ya, capek ya, lumayan. Nah, itu untuk senam hipertensi atau senam untuk darah tinggi. Nah, Ibu ini bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari dan diharapkan Ibu dapat melakukannya secara rutin, Ibu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan ya. Ibu dari awal sampai akhir apakah sudah selesai, Ibu ya? Saya sudah memberikan penyuluhan dan juga pengetahuan tentang darah tinggi dari awal sampai akhir. Sebelumnya Ibu apakah yang ada ingin ditanyakan, Bu? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah mengerti, Bu? Ya, sudah mengerti ya? Ya, kalau begitu Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, Bu ya. Ibu semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, kemudian bisa menerapkan bisa menerapkan tentang senam hipertensi dan juga materi penyuluhan yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat Ibu dan sehat semuanya ya. Ya, baiklah kalau begitu, Bu. Saya permisi dulu, terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf bila ada salah kata, Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya juga.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.